Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mariati dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai teks naratif. Nah, yang pertama adalah pengertian dari teks naratif. Nah, sudah bisa dilihat di sebelah saya bahwa teks naratif ini adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu yang bersifat kronologis. Tujuannya yaitu untuk menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut. Dengan kata lain, pembaca ini mengalami hal yang serupa dan menambah wawasan mereka. Nah, selain itu, teks narasi dapat berupa fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi. Narasi yang berupa fiksi sanggup menciptakan pengalaman estetis, menghibur sekaligus memberikan wawasan kepada pembaca, sehingga jenis teks ini termasuk yang paling banyak digemari. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks narasi. Teks narasi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, teks narasi berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua, teks narasi terdiri atas beberapa paragraf yang tiap-tiap paragrafnya menitik beratkan pada pembuatan atau peristiwa, sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Yang ketiga, teks narasi disusun berdasarkan kronologis atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar menarik. Yang keempat, pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur amanat di dalamnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, teks narasi ekspositorik, yaitu karangan biografi. Teks narasi jenis ini bersifat untuk memberikan informasi mendetail secara runtun agar menambah wawasan pembaca. Seperti teks cerita seorang tokoh, yaitu biografi dan peristiwa bersejarah. Tokoh yang diceritakannya pada umumnya hanya satu tokoh, dan peristiwa yang diceritakan berkaitan dengan tokoh tersebut berdasarkan fakta atau bersifat objektif, bukan bersifat sugestif, memengaruhi, ataupun fiktif, mulai dari lahir hingga kabar yang terbaru, sehingga dapat dikatakan bahwa teks narasi ini bersifat ilmiah. Yang kedua, yaitu teks narasi sugestif. Nah, teks narasi jenis ini bersifat untuk memberikan maksud atau pengaruh dan pesan atau amanat tertentu kepada pembaca. Tujuan dari teks narasi jenis ini yaitu memberikan sugesti untuk menggerakkan hati pembaca untuk mempercayai sesuatu hal dengan cara penyajian yang membuat pembaca seolah-olah melihat dan mengetahui maksud dari penulis. Yang ketiga, yaitu teks narasi artistik. Teks narasi jenis ini dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi, pada umumnya imajinatif, dengan menggunakan bahasa kiasan atau lambang figuratif, dengan tujuan yaitu memberikan kepada pembaca sebuah hiburan. Teks ini mengandung amanat yang pada umumnya bersifat tersirat. Di dalam teks narasi ini terdapat struktur teks narasi. Nah, teks narasi juga memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, penyajian teks narasi terdiri atas tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur-unsur lainnya yang erat berkaitan disajikan pada bagian awal. Bagian ini perlu dibuat semenarik mungkin, karena menjadi kesan pertama pembaca agar dapat membaca teks narasi keseluruhan. Yang kedua, yaitu komplikasi. Bagian ini mulai menghadirkan konflik yang nantinya akan berkembang makin rumit, hingga mencapai klimaks yang setelahnya anti klimaks dan berangsur-angsur akan menghilang. Yang ketiga, yaitu resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian konflik, sehingga berbagai permasalahan akan diselesaikan dan sebagai tanda cerita akan berakhir.
Yang keempat yaitu koda. Koda atau ending adalah bagian pada teks narasi yang menyajikan akhir dari cerita. Akhir dari sebuah cerita ini dapat berupa akhir yang bahagia, akhir yang sedih, ataupun akhir yang menggantung. Demikian pembahasan mengenai teks narasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.